Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat selalu bagi kita semua sahabat yang baik hati, sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita sejenak bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami memuji memuliakan Engkau ya Allah, karena kasih-Mu bagi kami hingga pada saat ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari Ibrani 5 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Secara lengkap kita bisa membacanya di tempat kita masing-masing. Saya bacakan khusus ayat 5 dan 6. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Kristus pokok keselamatan. Sola fide artinya semua hanya oleh karena iman. Iman kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, dan keselamatan yang diberikan Allah hanya karena anugerahnya dapat kita terima di dalam iman. Kitab Ibrani secara umum menekankan tentang iman kepada Yesus Kristus. Dan di dalam kitab ini dipaparkan tentang Yesus Kristus. Secara khusus pada hari Minggu ini dinyatakan bahwa Yesus sebagai imam besar agung. Kehadiran Yesus ke dunia ini adalah untuk mengembalikan manusia kepada rancangan awal Allah terhadap manusia. Rancangan semula Allah adalah manusia menjadi segambar dan serupa dengan Allah sebagai pencipta. Segambar dan serupa artinya manusia dalam segala hal baik yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jabatan sebagai imam besar yang melekat pada Yesus bukanlah seperti jabatan di dunia ini yang dapat dikejar dan diraih. Yesus sebagai imam besar bukan atas permuliaan sendiri, bukan karena diri sendiri, tetapi atas perkenanan Allah dengan mengatakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Yesus sebagai imam besar, Dia adalah manusia yang sempurna. Sekalipun Dia adalah anak Allah, Ia telah belajar menjadi taat dalam memenuhi tugasnya, kendati pun penuh dengan derita. Kristus adalah imam yang berempati, mengerti, menyelami, dan mengalami sendiri pergumulan umatnya. Jika umatnya dicobai, demikian juga dirinya. Tetapi yang menjadi pembeda adalah Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. Golgota adalah puncak pergumulan sekaligus ketaatannya. Ini keunggulan imam besar Yesus sebab Ia tidak pernah menyimpang dari kehendak Allah. Jadi Yesus tidak perlu melakukan pengorbanan untuk dosanya sendiri. Justru Yesus menjadi korban penghapusan dosa manusia di dunia ini dan menjadi pendamai. Yesus menjadi teladan yang sempurna soal ketaatan. Dia rela menjadi korban yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Sebagai imam besar agung, Yesus adalah imam yang jauh melebihi para imam besar yang dihormati Ibrani. Seharusnya tidak ada alasan bagi orang berpaling dari Kristus. Sebagai imam besar agung, Dia adalah imam yang sempurna. Ia menjadi juru selamat dan imam besar yang sempurna karena kematiannya dijalani tanpa dosa. Kristus memenuhi syarat dalam segala hal untuk menyediakan, untuk menjadi jalan keselamatan yang kekal bagi manusia. Sebagai imam besar yang dinyatakan kepada kita pada saat ini, dengan pasti kita percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain untuk memperoleh keselamatan, kehidupan kekal, dan pengampunan dosa selain di dalam Yesus Kristus. Percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan membuat kita bersyukur dan senantiasa mau bergantung mengandalkannya.
bukan mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan pengertian untuk memperoleh keselamatan. Sepenuhnya kita hanya mengandalkan Yesus dan percaya sepenuhnya kepada Yesus, jalan satu-satunya kepada kehidupan yang kekal. Iman kita kepada Yesus yang adalah imam besar dan juru selamat kita mendorong kita untuk mengabarkan, memberitakan tentang Yesus kepada sekeliling kita melalui perbuatan kita. Kita rindu agar semua orang dapat mengenal dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Perbuatan sebagai orang yang percaya menyatakan bahwa kita meneladani Yesus. Walau kita harus menghadapi penderitaan sebagai pengikut Kristus, namun kita tetap setia sebagai pengikut Kristus. Di dalamnya lah kita menunjukkan iman kita. Melalui semua tindakan atau perilaku kita menghadapi penderitaan, menunjukkan kesetiaan kita kepada Yesus. Bukan kehendak kita, namun biarlah kehendak Allah menjadi yang utama dan terutama untuk kita lakukan. Dan seharusnya lah kehendak Allah menjadi kehendak di dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk berperilaku, untuk bertindak sebagai orang yang percaya dan hanya mengandalkan iman kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah kami senantiasa terus setia sebagai pengikut Kristus apapun yang kami hadapi. Iman kami kepada Yesus menolong kami untuk tetap taat kepada-Mu saja. Amin.